nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 270. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhr aw nadhartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lamuh. Wa ma lil-zalimina min ansar. In tubdu shadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allaha yahdi man yasha. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun.
Ya, Wihandi ayat 270 J23. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhr fa inna Allaha ya'lamu wa ma lil-zalimina min ansar in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Wa ma apapun anfaqtum yang kalian infakkan min nafaqatin dari nafkah, dari infak, dari sodakoh yang kecil sekalipun. Nafaqatin dinakirohkan menunjukkan sesuatu yang kecil. Dalam hadis kata Nabi, meski satu biji kurma dibelah dua, setengahnya disedekahkan, setengah tidak. Atau termasuk yang kecil-kecil itu sedekah tenaga. Sebagaimana sabda Nabi, kullu ma'rufin sedekah. Yang tidak mampu sedekah harta, sedekah dengan tenaga. Berbuat baik, ikut membantu. Au nadartum min nadrin, atau yang kalian nadarkan dari satu nadar, kalian janjikan dengan bulat. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Nah, nadar itu yang kasabat qulubukum, yang betul dibulatkan, bukan hanya ngomong biasa. Wah, mun saya boga duit kusorangan tak ngabangun teh, pek teh bener boga duit ente. Ternyata dia ngomong kemarin itu hanya heureuy. Atawa kalau Persib menang ditraktir kabeh cenah gitu. Pek teh Persib menang ditraktir teh ente, itu berarti billaghwi fi aymanikum, itu mah sumpah main-main. Kalau nazar itu bima kasabat qulubukum, yang serius. Dia memang berbulat tekad akan melakukan sesuatu. Dalam konteks ayat-ayat ini mau sedekah ya. Biasa yang namanya orang, terutama yang terdesak kematian, itu banyak bernazar. Atau orang miskin banyak bernazar. Diabadikan nanti di surat
At-Taubah wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Sumpah kalau kami punya harta mau sedekah mau sholih. Falamma atahum min fadlih bakhilu bih. Tapi ketika dikasih malah bakhil. Wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ngadon ngajauhan boro-boro soleh. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqauna. Maka Allah pun memasukkan kemunafikan dalam hatinya. Tadinya mimitina munafik dan ugar dewadul loba janji. Mantak ayatul munafiki salasun. Mun ngomong bohong, janji ingkar. Fa inna Allah ya'lamu wa ma lidh-dhalimina, dan tidak ada bagi orang zalim min ansor yang akan menolong. Mengetahui itu mengetahui nominal sodakohnya yang kecil. Moal teu kacatet. Beda kalau yang nyumbang ke masjid ini buat itikaf merek korma hiji da moal dicatat, kagok nyatetna ge. Tapi kalau oleh malaikat, oleh Allah dicatat. Termasuk Allah tahu ini sodako merek korma hiji teh dolim atau tidak. Dia nyumbang 5.000 ke masjid itu dolim atau tidak. Nyari hartana jutaan nyumbang 5.000 kira-kira dolim teh? Dolim. Tapi kalau dia memang gak punya penghasilan, sedang terdampak corona, maksakeun berangkat ke pasar, buburuh panggul, mulungan cangkang aqua, menang 5.000 lalu disodakohkan. Orang lain nyumbang 500.000, ini nyumbang 5.000, datang ke pesantren mau ikut nyumbang program Ramadan. Allah tahu, tahu apakah dolim atau tidak. Itu menyamal dolim atau ya, itu mah berarti sudah termasuk walladzina la yajiduna illa juhdahum. Kan orang yang sedekah, orang beriman itu dua. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minin fis shadaqat. Mutawwi'in manu bro-broan. Siga Utsman bin Affan yang kemarin dibahas. Sumur kusorangan biaya ngagalina. Pasar dibeli kusorangan ya, pasar. Sekali nyumbang 300 kuda, menaino 300 motor, teu kagok. Ada juga yang walladzina la yajiduna illa juhdahum, yang memang dia sedekah minimal itu dah eta ge sudah juhdahum. Juhdahum teh geus capek, geus menang maksakeun. Fa innallaha ya'lamu. Dan kalau kemudian dia sedekahnya dolim, ngahinakeun, ngaremehkeun, wa ma lidh-dhalimina min ansor. Termasuk ini kaitannya dengan ayat yang kemarin ya, yang membahas tentang jangan sengaja milih-milih untuk sedekah itu yang jelek. Keur masa eutik jeung butut di numere teh. Yang tubdu, jika kalian memperlihatkan as-shadaqat, sedekah, zakat, infak, fa ni'mahi, maka bagus, nikmatnya ni'mama hiya itu. Wa in tukhfuha, dan jika kalian menyembunyikannya, wa tu'tuha, dan kalian memberikannya langsung, al fuqara'a, kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan dia akan menghapus dari kalian
dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian, kejelekan-kejelekan kalian. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna, dengan apa yang kalian amalkan, khabir, maha mengetahui. Ayat ini menunjukkan, cari cing atuh, tidak cari cing. Sodakoh baik terang-terangan atau tersembunyi, dua-duanya baik. Tapi yang lebih baik adalah yang tersembunyi, yang rahasia. Mengapa? Karena Allah menegaskan demikian, titik. Nggak usah ada lagi perdebatan. Kalau Allah sudah berfirman sami'na wa ata'na, geus tong loba debat. Wah cenah mending terang-terangan ngarah batur ka bawah, mending susul tong debat. Kalau sudah ada ayat Quran mah sami'na wa ata'na. Cuma memang para ulama menjelaskan, di antaranya Imam Bukhari ketika membahas ayat ini, beliau menuliskan hadis tentang 7 orang yang akan diistimewakan Allah pada hari kiamat, ya. Mulai dari imam adil, anak muda yang soleh, lelaki yang tidak pernah lepas dari masjid, kemudian yang saling mencintai dan membenci karena Allah, ya, kemudian yang digoda oleh perempuan tapi dia tidak tertarik, kemudian yang dikir kepada Allah sampai berlinang air mata. Nah, yang ketujuhnya yang sedekah fa'akhfaha, dia menyembunyikannya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Maksudnya orang terdekatnya saja tidak tahu. Ini istrinya saja tidak tahu si bapak teh sedekah ka mana wae jeung sakumaha. Itu yang terbaik. Mengapa terbaik? Karena orang yang menyembunyikan sedekah lebih aman dari riya. Sementara orang yang terang-terangan sedekah, ini peluang riyanya ada, dan riya itu kan syirik kecil, ya, dan menyebabkan amal tidak akan diterima. Karena nanti pada hari kiamat Allah akan bilang kepada orang-orang yang riya, sana ambil pahalanya dari orang-orang, unduru ilal ladzina turauna fid dunya, jangan pahalana ka ditu. Termasuk seseorang yang kaya yang banyak berderma, lalu kata Allah nanya ke orang tersebut, madza amilta, apa yang sudah kamu amalkan? Dia mengaku tasaddaqtu fi sabilillah dan seterusnya, ibtigha'a wajhillah, aku sedekah karena ingin mengharapkan ridho Allah, di jalan Allah. Tapi kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Walakin tasaddaqta liyuqala laka jawad, kamu sedekah itu agar dapat sebutan dari orang lain, dermawan. Nah ini kemudian kata Nabi, fasuhiba ala wajhi thumma turiha finnar, diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi rugi, ya. Kalau masih ada terbersit dalam hati hayang dikenal, ya, oleh tetangga, oleh jamaah, bahwa dia yang dulu banyak menyumbang ke masjid ini. Perasaan seperti itu akan menghancurkan sedekah. Oleh karena itu lebih baik sedekah itu disembunyikan, langsung diberikan ke fakir miskin. Ini diantara dalil, selain dalil-dalil yang lain, bahwa boleh zakat sedekah langsung diberikan ke fakir miskin, tidak lewat amil, ya. Karena itu bagian dari sedekah
rahasia, sedekah sembunyi-sembunyi. Tapi dalam kaitan ini pula hati-hati ya, yang namanya sedekah secara rahasia justru bisa jadi ria. Ya, rianya di mana? Di ayat yang kemarin, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Karena dengan memberikan langsung Bapak misalkan ke tetangga yang miskin, jadi Bapak dikenal oleh tetangga itu bahwa dialah yang memberi. Bahkan bisa nyebut-nyebut, kamu kan sudah pernah diberi kemarin oleh saya. Nah itu, kalau sembunyi-sembunyi itu jadi gitu. Maka kembali lagi tetap ke hati ya, ke niat. Jadi memang di Al-Quran yang lebih baik itu sedekah secara sembunyi, tapi tentu syaratnya harus digarisbawahi, bersih dari riya, bukan malah menjadi riya. Kemudian Allah menyebutkan sedekah terang-terangan baik. Kenapa? Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang terkenal, sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Pernah saya tulis di edisi Lebaran tahun kemarin, judulnya sedekah di masa sulit. Ya, saat itu sedang sulit. Nabi SAW aja nggak punya. Biasanya kan Nabi selalu paling dulu. Ini enggak, kan Nabi nggak punya. Biasalah mau tadi contohan. Nya nu ngaranna sedekah mau nu ngabalakan hese gitu. Maka Nabi sampai berceramah dulu. Barulah dari sana ada seorang sahabat datang mawa sakarung makanan, langsung diberikan di hadapan kaum muslimin. Tah cenah gitu. Kemudian sahabat yang lainnya berduyun-duyun. Dan Nabi mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'un. Siapa yang mempelopori satu terobosan yang baik, siapa yang memberi teladan, contoh yang baik, tapi tentu lain artinya jadi dalil bid'ahnya. Nah, cenah teu naon bid'ah ge bid'ah asana mah eta dalilna teu nyambung. Ya. Hadis ini mah tentang memberi contoh yang baik. Maka dia akan mendapatkan pahala dia dan orang-orang yang mengikuti sesudahnya. Ya. Jadi kalau saya misalkan bapak-bapak sedekah terang-terangan itu hitung-hitung hayu, ayeuna urang ngahayukeun ieu panyakit ustad cenanya, hayu-hayu bari ustadna tara. Ya. Makana wayahna ustad mah hayu teh kudu jeung pangheulan. Nah, itu fa ni'mahi. Kenapa? Karena jadi pahala orang yang sedekah berikutnya itu jadi ikut beunang ka urang tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut. Ya. Jadi kalau di sini misalkan si A mempelopori sedekah lalu yang lain mengikuti, nah yang 10 orang mengikuti itu pahalanya kena ke si A tanpa terkurangi pahala mereka. Ya, anggaran 10 itu dapat pahala. Itu fani'immahiyanya di sana. Kemudian Imam Bukhari juga menuliskan hadis tentang orang yang sedekah sembunyi-sembunyi malam-malam tapi ternyata salah sasaran. Jadi dia bawa satu karung makanan lalu ditaruh di depan satu rumah. Ternyata rumah itu rumah pelacur. Pas pagi-paginya
Genjeleng tetangga teh, siapa itu cenah? Udah tahu itu pelacur, aya nu nyumbang, bodoh cenah tanu nyumbang teh. Mereka pelacur gitu. Tapi orang ini betul-betul tulus. La tasaddaqanna lailah, nanti malam saya mau sedekah lagi. Sembunyi-sembunyi. Maka kemudian dia bawa, ditaruh di depan rumah seorang yang ternyata pencuri. Geus pada apal preman lah gitunya mun ayeuna mah. Tukang malak kok mungkin malam lebaran. Wah, kukurilingan. Nah, atuh genjeleng tetangga-tetangganya, ini siapa cenah yang nyumbang, kok nyumbang ke pencuri. Tapi orang itu udah tulus, saya akan sedekah lagi nanti malam. Maka dia sedekah lagi malam-malam, ditaruh di satu rumah. Ternyata rumah itu meskipun kecil, itu sedang merantau, asli nama jelema beunghar teteh. Ya, contoh misalkan ya, di Jakarta katinggalana biasa-biasa, padahal manehna boga imah di Cianjur, di Bandung, badak. Dia di Jakarta karena sedang bekerja saja, ya, ngontrak. Itu cenah aya nu nyumbang ka nu beunghar. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat memberikan ilham kepada orang tersebut, tapi bukan berarti wahyu. Dan malaikat mengatakan, sodako buat pelacur, semoga saja dia berhenti melacurnya, karena banyak pelacur yang melacur karena kemiskinan. Yang kedua, sodako kepada pencuri, semoga menghentikan dia dari mencuri, karena banyak preman itu jadi preman karena kemiskinan. Termasuk sodako kepada orang kaya, semoga dia mikir manehna nu beungarna betara sodako. Nepikeun kaku disodakohan heula. Sigana diuranginya nu beunghar teh kudu kitu. Bere sodako kali-kali mengerah teu pararedit. Nah, hadis ini memang menunjukkan ada sedikit celah kelemahan sodako sembunyi-sembunyi itu, yaitu tidak tepat sasaran. Tapi meskipun tidak tepat sasaran, pahalanya nama tetap tepat. Maka dari itu dilanjutkan di ayat berikutnya, laisa alaika hudahum, tidak ada tugas bagi kamu memberikan petunjuk kepada mereka. Walakin Allah, tetapi Allah yahdi, memberikan petunjuk, mayyasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Wa ma tunfiqu min khairin, apa saja kebaikan yang kalian infakkan, fali anfusikum, maka itu untuk diri kalian sendiri. Ini ayat terkait perdebatan di kalangan sahabat. Boleh tidak zakat fitrah diberikan ke orang kafir? Tentunya yang fakir miskin, ya. Tong borok kafir nu Islam ge itu fakir miskin mah teu meunang. Boleh tidak kurban kepada orang kafir, boleh tidak zakat kepada pelacur, boleh tidak zakat kanutara ka masjid. Maka ayat ini menjawab, urusan orang itu belum masuk Islam, urusan orang itu tara ka masjid, urusan orang itu unggal peuting indit jam 10 balik jam 3 itu urusan Allah, ya. Urusan sedekah urang mah tertujunya wa tuhal fuqara, asal dia fakir miskin maka itu sudah tepat. Dan sedekah yang kita berikan ke orang lain itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Jadi kalau kita memberi besar banyak ka batur atau ka masjid omat, bukan berarti keuntungan buat at-taubah, bukan, tapi keuntungan buat dia sendiri. Termasuk ka undangan ngamplop 100.000 50.000, so
50.000 lah cenah gitu gede-gede teuing. Tah. Sedekah itu bukan untuk yang hajat tapi yang urang. Ya. Kecuali lamun akademis transaksional. Ya. Termasuk yang tadi ini tidak tepat sasaran, nggak ada istilah tidak tepat sasaran, pasti tepat sasaran. Meski ternyata ke pelacur, meski ternyata ke penjahat, meski ternyata ke orang kaya, meski ternyata ke koruptor, ya. Itu nggak ada istilah tepat tidak tepat sasaran, pasti tepat sasaran. Kenapa? Karena semuanya kembali fali anfusikum, bagi kita sendiri. Wa ma tunfiquna, dan tidaklah kalian berinfak illa bitigha'a wajhillah, kecuali mengharapkan keridhaan Allah. Syaratnya tentu itu, ya. Dan tadi kan hadis yang tadi sedekah ke pencuri pelacur, dia betul-betul niatnya tulus. Dalam kaitan sedekah tadi sembunyi terang-terangan, anu penting illa ibtigha'a wajhillah. Kalau itunya terjaga aman, secara tersembunyi itu lebih baik. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apapun infak kebaikan yang kalian keluarkan, yuwaffa ilaikum, akan dilunaskan untuk kalian secara sempurna, bahkan lebihnya. Yuwaffa teh mencuguk gitunya, tukang beas letteran terata leuwih kitu tah itu yuwaffa. Ya. Jadi Allah akan membayar lunas bahkan dilebihkan. Lebihnya kan kemarin sudah dibahas sampai 700 kali lipat. Wa antum la tudlamun, dan kalian tidak dianiaya. Termasuk dalam hal ini beberapa yang nyumbang ke kita, ya, atau ke siapa saja, Pak Ustadz wios tong diseratkeun, nya pasti dituliskeun, teu dituliskeun mah tuh ke moal kacatatnya, pan ke dihitung ulang, pan anu nyumbang teh ka abdi ka Ustadz Muhtar teh loba ieu teh, nyumbang ka mana ka buletin, ka panitia, ka pasantren, nya mun teu dituliskeun bingung dar asupan usaku. Cuma mungkin jadi Abdullahnya hamba Allah, ya. Tapi tetap hamba Allah ge kudu puguh. Karena kalau dipariksa ku akuntan ku KPK penggelapan, ya di mana cenah yang enggak jelas, harus jelas. Jadi kalau memang aturannya harus jelas dari siapa, maka itu bukan berarti melanggar afdoliyah sedekah sembunyi-sembunyi, nggak apa-apa. Itu mekanisme saja. Seperti panitia kurbannya ini mujaki atau mudohi, atau ini yang menyumbang, seperti di buletin kan yang nyumbang laporkan. Itu hanya transparansi saja bahwa uang yang masuk itu betul-betul sudah masuk dan dipakai, bukan berarti melanggar afdoliyah sembunyi-sembunyi. Yang dimaksud sembunyi-sembunyi intinya tadi memang langsung diberikan ke fakir miskin tanpa ada orang lain yang tahu kecuali dia sendiri dan yang diberinya. Dan itu lebih baik karena lebih selamat dari hati yang selalu terkadang terbersit ingin dikenal sebagai orang yang dermawan. Itu penyakit yang berbahaya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.